Halo semuanya, di video ini kita akan membahas mengenai perlakuan rekayasa permukaan ya dengan menggunakan thermochemical process. Seperti apa prosesnya? Mari kita lihat. Jadi thermochemical process ini adalah sebenarnya kita lakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur dari luar ke permukaan material kita. Ya, unsur ini bisa karbon atau nitrogen ya, dan tergantung dari karbon atau nitrogen maka namanya bisa menjadi carburizing atau nitriding. Ya. Tentu saja setelah perlakuan ini kita akan mendapatkan suatu sifat permukaan yang lebih keras ya dan mungkin tahan aus dan tahan fatigue ya. Nah, tergantung dari unsur apa yang kita masukkan, ya apabila kita memasukkan karbon, maka permukaan nanti akan memiliki suatu kondisi di mana karbonnya akan sangat tinggi ya. Jadi di permukaan material kita karbonnya akan karbon tinggi ya. Karena karbonnya tinggi, maka kita masih memerlukan austenisasi kemudian quenching ya untuk mendapatkan pengerasan yang berasal dari martensit. Ya, sehingga karburisasi itu tujuan akhirnya masih martensit. Ya. Sedangkan untuk nitrogen, ya apabila kita memasukkan nitrogen ke permukaan, ya kita tidak perlu untuk austenisasi dan quenching, ya karena nitrogen nanti akan bereaksi dengan unsur yang ada di dalam baja kita, ya akan membentuk suatu nitrida. Ya, nah, karena dia bentuk nitrida, maka kita tidak perlu untuk memanaskan hingga austenisasi, sehingga temperaturnya untuk nitriding nanti pun jauh lebih rendah dibandingkan karburisasi. Ya, tapi kita untuk video ini akan membahas mengenai carburizing terlebih dahulu. Ya, sebenarnya ada dua terminologi di sini ya, ada namanya carburizing dan case hardening. Ya, carburizing sendiri adalah proses untuk memasukkan karbon ke permukaan baja. Ya, case hardening yaitu adalah proses pengerasan baja tersebut ya di permukaannya karena setelah di-carburizing dia di-quenching. Ya. Untuk video ini sebenarnya kita akan menggunakan dua teknologi ini secara bebas ya, sehingga apabila kita menjelaskan mengenai carburizing di video ini maka dia pasti akan di-quenching untuk mendapatkan permukaan yang keras. Ya. Nah, karena kita perlu untuk memasukkan karbon dari luar ya ke dalam material kita, permukaan material kita, maka kita bisa menggunakan dan kita biasanya memang menggunakan material dengan karbon yang cukup rendah. Ya. Karena prosesnya sendiri basisnya adalah difusi ya, maka kita harus memiliki karbon yang rendah di baja kita supaya karbon di udara bisa masuk. Ya, ingat bahwa difusi itu pasti akan ada aliran dari tempat yang memiliki konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ya, carburizing temperaturnya cukup tinggi ya karena dia masih di austenisasi ya, karena kita ingin membuat material kita menjadi fase austenis supaya kita bisa menyerap atau mendifusikan karbon yang cukup banyak ya. Durasinya juga cukup lama ya, 8 sampai 12 untuk gas carburizing dan 40 jam ya untuk pack carburizing ya. Nah, kedalaman difusi dari karbon itu bisa kita sebut dengan case depth atau depth of hardening ya. Jadi seberapa dalam karbon itu bisa berdifusi dan seberapa dalam juga martensit bisa kita hasilkan ya untuk mengeraskan material kita, itu bisa kita sebut dengan depth of hardening atau case depth ya. Dan case depth-nya itu bisa kita atur ya, karena atau tergantung dari temperatur karbonisasi, lama karbonisasi, ya, karbon potensial dari atmosfernya, dari lingkungan sekitarnya di oven, ya, dan juga komposisi awal dari si baja tersebut. Ya. Nah, prinsip utamanya sebenarnya adalah kita menggunakan contohnya dalam gas ya, kita menggunakan gas yang kaya terhadap karbon, ya, kemudian dia akan terbreakdown ya. Free karbonnya ini akan menempel dan akan terserap ke permukaan baja. Ya. Untuk cycle pemanasannya mirip dengan hardening biasa ya. Jadi ada preheat, kemudian austenisasi. Di sini kita berikan karbon, ya kita tambahkan karbon di permukaan ya, proses karbonisasi, kemudian kita quenching ya untuk mendapatkan martensit. Tetapi karena daerah yang kaya karbon hanya di permukaannya saja, maka yang terkeraskan atau yang menjadi martensit hanya di permukaan saja. Ya, ingat bahwa kita menggunakan karbon yang memiliki baja yang memiliki karbon rendah. Ya, sehingga di bagian tengahnya
tidak akan berubah menjadi martensit, hanya di bagian permukaannya saja yang mendapat tambahan karbon, dia akan mendapatkan atau berubah menjadi martensit. Ya. Nah, karbonisasi secara proses bisa dilakukan di 3 metode yang berbeda, ya ada namanya solid carburizing, ya liquid atau gas carburizing, ya. Yang pertama adalah solid carburizing atau kita sebut dengan pack carburizing, ya di sini kita menggunakan padatan sebagai sumber karbonnya, ya bisa charcoal atau petroleum coke, ya. Biasanya ditambahkan energizer untuk mempercepat difusi. Ya, jadi di sini kita menggunakan sumber karbon dalam bentuk padat, ya, sehingga kita bisa bayangkan material kita harus kita pendam di dalam sumber karbon yang padat ini, kemudian kita masukkan ke oven untuk membiarkan dia ada difusi dari permukaan dari sumber karbon ke permukaan baja. Ya. Berikutnya adalah gas carburizing. Ya, di sini kita menggunakan gas ya sebagai sumber karbonnya. Ya, sumber karbonnya bisa berupa endothermic gas atau mixer dari nitrogen atau liquid metanol, ya, tetapi memang yang sering digunakan adalah endothermic gas ya seperti metan atau propan, ya sebagai sumber karbon yang akan kita gunakan untuk kita difusikan ke dalam permukaan baja kita. Yang berikutnya adalah salt bath atau liquid carburizing, ya kita menggunakan lelehan garam ya sebagai sumber karbon untuk kita masukkan ke permukaan baja kita, ya. Dia adalah campuran dari garam sianida, ya, kemudian kita lelehkan, kemudian sampel atau material yang akan kita difusikan, kita celupkan ke dalam lelehan garam tersebut, ya. Karena dia menggunakan sianida, ya maka proses ini akan sangat beresiko karena dia cukup beracun sehingga akan ada impact terhadap environment, ya, akan ada impact terhadap lingkungan, ya. Sehingga memang yang sering digunakan adalah gas carburizing, ya. Dia sangat sering digunakan di dalam proses-proses karburisasi ini. Ya, dia sangat luas ya, dia applied di industri ya untuk meningkatkan wear dan fatigue resistance. Ya. Baik, cukup sekian untuk pembahasan mengenai karburisasi ya. Kita bisa ketemu di video lainnya.